Pandemi COVID-19 tak menghalangi pemerintah dan wakil rakyat untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah undang-undang yang dinanti sejak Presiden Jokowi mengumumkan kabinet barunya Oktober 2019 lalu. Kita bersyukur bahwa kemarin telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurnanya yang kita sebut dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan, menyelaraskan, dan banyak memangkas peraturan-peraturan yang bisa kita harapkan nanti membuat dunia usaha itu bersedia untuk investasi lebih banyak, dan setelah dia investasi lebih banyak, menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ya, investasi menjadi kata kuncinya. Bukan rahasia umum bahwa pemerintah jor-joran membangun infrastruktur dan merombak regulasi demi membuat tanah air lebih ramah investasi. Berdasarkan laporan BKPM, investasi di Indonesia terus menanjak dalam 5 tahun terakhir. Bahkan meskipun pandemi COVID-19 melanda, tidak menghalangi investasi di dalam negeri bertumbuh. Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja pun diharap bisa menjadi kendaraan bagi Indonesia mencuri start, menarik investor saat negara lain sibuk berbenah mengatasi pandemi. Mirip curi start ya, sedikit dengan negara-negara lain yang mungkin masih berjibaku dengan penanganan COVID-nya. Kita harus lebih one step ahead gitu dengan menyiapkan tadi reformasi struktural khususnya dari sisi tenaga kerjaan yang memang ini masih banyak yang harus kita perbaiki sehingga iklim investasi ke depannya akan semakin lebih baik. Dan tentunya kalau investasi ini datang, khususnya investasi asing, tentu bukan hanya transfer knowledge tapi juga ada peningkatan penyerapan tenaga kerja ya. Pertanyaannya kini, apakah hadirnya undang-undang ini menjadi jaminan bahwa mata investor langsung berbinar menatap Indonesia? Apalagi jika benar poin-poin ketenaga kerjaan dalam undang-undang justru lebih mengeksploitasi tenaga kerja. Selain itu, masih ada sejumlah tahapan yang dibutuhkan untuk membuat aturan di pusat terimplementasi ke daerah. Ini akan berlanjut jika konektivitas pusat daerah terjalin seirama. Tapi perlu diingat, berdasarkan rekam jejak sebelumnya, inilah salah satu muara terhambatnya investasi di Indonesia. Ya, bagaimanapun juga, pengusaha mengaku Undang-Undang Cipta Kerja justru menjadi berkah di tengah tekanan bisnis akibat pandemi, terutama bagi industri padat karya. Langsung dampak positif yang langsung kita lihat dari waktu kemarin disahkan, Mbak. Semua investor itu sekarang melihat baik dalam negeri maupun luar negeri ya, terutama yang industri padat karya. Bagi mereka ini adalah suatu peluang yang baik, karena tadinya mereka nggak berani masuk di industri padat karya karena tadi dari segi aturannya yang sangat rigid, tidak ada fleksibilitas, dan juga dari sisi total dari biayanya itu sekarang menjadi bisa lebih diprediksi. Kalau tadi sebelumnya kan kita sulit untuk memprediksi untuk usus padat karya ya. 2021 yang disebut-sebut sebagai tahun pemulihan ekonomi sudah di depan mata. Mampukah Indonesia mengebut belai tambahan yang dibutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk terrealisasi dengan manis di lapangan dan juga memuaskan semua pemangku kepentingan termasuk tenaga kerja dan investor? Mari kita lihat sejauh mana undang-undang ini menjadi mantra mujarab yang memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia.